Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatannya teman-teman, kita akan membahas terkait dengan Age Empire, yang dimana banyak sekali teman-teman yang menanyakan bagaimana terkait dengan perkembangan Age Empire, yang katanya itu snapshotnya sudah selesai, terus kemudian untuk penambangannya juga sudah selesai dan tinggal listing. Apakah benar begitu? Kita akan bahas secara pelan-pelan teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman sebenarnya saya agak-agak kurang gimana gitu ya membahas Aspire, karena memang traumatiknya Hamster Combat itu masih ada. Terus kedua juga kemarin teman-teman terkait dengan Moonbeak yang kita percaya bahwa itu adalah proyeknya langsung dari Binance, justru malah Binance mengeluarkan informasi atau klarifikasi bahwa Moonbeak adalah bukan proyeknya Binance. Jadi kalau ada yang klaim bahwa itu adalah proyeknya Binance, itu adalah fake. Nah sementara teman-teman kebanyakan proyek-proyek yang ada di Telegram ya, khusus proyek airdrop ini, acuan kita itu selalu Twitter, terus kemudian channel resminya. Dan kalau kita mau berpacu pada roadmap, itu jarang sekali airdrop yang berpacu pada roadmap. Nah makanya mungkin kalau ke depan teman-teman, kalau kita mau bahas terkait dengan airdrop, mungkin kami agak selektif ya, karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, paling nggak punya website lah sebagai patokan ya gitu ya teman-teman. Tapi itu juga gak menjamin ya kayak Hamster Combat. Oke, kita langsung teman-teman terkait dengan Age Empire. Di sini terakhir kemarin yang kita bahas itu adanya tekonomiknya teman-teman ya, bahwa total pasokan atau total supply-nya itu sekitar 690 miliar. Nah terus kemudian di sini untuk pembagiannya, untuk penambang itu sekitar 70%. Ini penambang dan yang punya voucher ya. Jadi nanti untuk pengalokasian juga sekitar 70% kalau diakumulasi. Terus kemudian 30%-nya ini untuk pengguna baru dan fase berikutnya. Mungkin ada season keduanya, makanya ada stok supply-nya ini disediakan sekitar 30% ya. Mungkin untuk orang yang main di season keduanya nanti. Di sini ada pengumuman terkait dengan kriteria airdrop. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan fase pertama perjalanan kita ya. Berarti bener ya, ada season pertamanya teman-teman. Berarti kalau ada season pertama berarti ada season keduanya. Nah di sini diperjelas kembali bahwa pada fase ini seperti yang dijanjikan, dia akan mendistribusikan sekitar 70% dari total pasokan teman-teman ya. Nah terus kemudian di sini terkait dengan kriteria, ada kriteria utama, ada kriteria tambahan. Ini sebagai syarat eligible untuk teman-teman nanti akan mendapatkan token. Biasanya kalau agak drama-drama gini teman-teman, banyak syaratnya biasanya agak-agak abu ya. Oke, di sini untuk kriteria utamanya jumlah dan likuiditas teman yang diundang. Oke, ini referral. Terus kemudian PPA, keuntungan per jam. Terus kemudian jumlah misi yang diselesaikan ya ini. Nah, terus kemudian untuk kriteria tambahan di sini teman-teman, pertama itu teman-teman sudah koneksikan dompet. Terus kemudian transaksi ton, itu yang sering kita bahas juga yang terkait dengan transaksi ton. Terus kemudian Telegram Premium. Nah, kalau misalkan dijelaskan di bawah ini, pembelian dan donasi dalam game tidak pernah wajib dan bukan merupakan faktor penentu dalam menerima airdrop. Tetapi sebagai proyek baru, hal ini telah sangat membantu kami membangun kekuatan. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin yang donasi atau tidak donasi, itu tidak masuk dalam syarat eligible. Apalagi kalau teman-teman kemarin kalau nggak salah ada juga di grup itu yang dia donasi sampai 3 level ya. Pertama 0,2, terus kemudian 0,5, terus yang terakhir 1 ton. Lumayan juga itu teman-teman. Dan di sini dengan apa ya, dengan gamblangnya dia bilang bahwa itu tidak masuk teman-teman. Jadi ya kasihan teman-teman yang sudah donasi sebanyak itu ya. Nah terus kemudian di sini untuk pendistribusian itu secara merata, jadi mungkin siapapun akan dapat ketika memenuhi kriteria tadi ya teman-teman ya. Terus kemudian di sini yang terakhir, semakin banyak nilai yang Anda berikan kepada masyarakat, semakin besar pula penghargaan yang akan diberikan kepada masyarakat. Semakin banyak mungkin value yang kalian berikan ke komunitas ya, kalian juga akan mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Dan di sini untuk kabar listingnya juga nggak dijelasin ya kalau di channel ini teman-teman ya. Nah sekarang kita coba langsung di bagian playnya teman-teman ya. Nah karena kemarin sudah dikabarkan bahwa terakhir untuk melakukan aktivitas menambangan itu pada tanggal 30 teman-teman. Jadi di sini kita sudah nggak bisa nambang lagi ya.
Dan fitur yang tersedia di sini hanya airdrop, terus kemudian referral. Oke, kalau kita klik di bagian airdrop seperti ini, dan di sini tentunya yang nampak adalah ini teman-teman ya. Ini sebagai kriteria dari awal memang sudah dijelaskan kalau yang bagian ini. Tentunya di sini harus centang, di sini harus centang, baru teman-teman nanti akan mendapatkan airdrop. Nah, jadi itu teman-teman sudah dijelaskan terkait dengan syarat airdrop ini. Nah, terus kemudian di sini hanya tulisan sahabat atau referral teman-teman ya. Ini referral orang yang sudah kita undang ya. Terus kemudian kalau kita cek di Google teman-teman, misalkan di sini kita tulis pre-marketnya Ace Empire. Di sini juga belum ada exchange teman-teman yang mengabarkan terkait dengan pre-market. Jadi kalau misalkan kita mau tebak-tebak nih, kira-kira Ace Empire ini harganya berapa, itu juga belum tersedia di pre-market atau exchange itu belum mengadakan pre-market. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian market cap teman-teman ya, di sini dia sudah daftarkan terkait dengan total pasokan atau total supply-nya teman-teman, sekitar 690 miliar ya. Jadi cuma itu aja update yang bisa kita kasih ke teman-teman semua terkait dengan Ace Empire, karena memang dari mereka aja itu belum ngasih pengumuman resminya terkait dengan kapan snapshot, terus kemudian berapa orang yang memenuhi syarat, dan tanggal pelistingannya itu kapan, itu belum diumumkan secara pasti teman-teman. Tapi kemungkinan ini dalam waktu dekat karena memang untuk batas penambangnya itu sudah ditutup. Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas terkait dengan CAT, karena banyak sekali juga teman-teman yang menanyakan terkait dengan CAT ini. Dan bahkan ada beberapa yang sudah dapat tokennya. Nah, mungkin itu pendistribusiannya secara bertahap teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin duluan konekin wallet, kemarin kan sebelumnya kan bisa dikonekin ke Townkeeper atau yang lain-lain. Nah, mungkin dia dapat tokennya lebih dahulu. Tapi kalau teman-teman yang belakangan kayak saya misalkan kemarin belakangan karena mengkonekkan ke BitGet, itu sampai sekarang juga belum masuk. Nah, terus kemudian untuk kita melakukan klaim itu ditutup pada tanggal 4 Oktober ya. Jadi untuk mengklaim tokennya teman-teman. Namun di sini ada informasi terbaru terkait dengan CAT yang dimana teman-teman untuk snapshotnya itu diundur hingga 3 Oktober, dan kemudian untuk batasnya batas kemungkinan untuk kita klaim token itu pada tanggal 4 Oktober. Nah, untuk terkait dengan CAT ini teman-teman kita bisa searching di Google seperti ini, terus kemudian kita cek harga pre-marketnya CAT ya. Nah, misalkan kita cek di bagiannya Get.io misalkan. Kita lihat di sini untuk pre-marketnya sudah nampak teman-teman ya. Jadi dia sudah sedang berlangsung untuk pre-marketnya. Terus kemudian di sini juga ada BitGet ya, terus kemudian KuCoin teman-teman, banyak sekali exchange yang sudah mengadakan pre-marketnya ya. Nah, di sini saya ada aplikasi exchange-nya BitGet teman-teman. Kita coba buka kira-kira untuk pre-marketnya dia berapa teman-teman ya. Di sini kita buka aja misalkan CAT, kita lihat di bagian ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman dia sudah nampak ya, untuk pre-marketnya itu dihargakan per koin itu 0,004 ya. Jadi kalau sekarang kita sebutnya koin, tapi kalau nanti sudah listing berarti kita sebutnya token teman-teman ya. Ini sebenarnya bikinan broker ya, atau bikinan exchange teman-teman. Tapi biasanya kalau kita belajar dari Dox dulu, kita belajar dari Hamster kemarin, itu biasanya harga pre-market ini itu nggak beda jauh dengan harga listingnya ya. Nah, coba kita sekarang kalkulasi teman-teman, ini 0,004 itu kalau dirupiahkan itu jadi berapa ya. Misalkan kita cek di Google teman-teman ya, 0,004 dolar. Nah, itu berapa rupiah kita di sini teman-teman ya. Ini kita cek di sini di bagian convertnya. Berarti 0,004 dolar itu sama dengan 6 rupiah teman-teman ya, 6 rupiah. Nah, contohlah sekarang teman-teman punya saldo sekitar 10.000 ya. 10.000 berarti kalau misalkan dikali 6 rupiah ya cuma 60.000 ya kan. Aduh, apalagi kalau teman-teman punya saldo misalkan cuma 6.000 ya. Kalau misalkan harganya cuma 6 rupiah ya cuma dapat 36.000 ya. Tapi ini hanya perkiraan dari segi harga pre-market teman-teman. Semoga aja ketika listing nanti harganya itu berubah dan intinya lebih besar ya. Tapi kalau misalnya listing dengan harga 6 rupiah ya sedikit juga teman-teman ya, bisa dikatakan abu juga lah ya. Gak tau lah guys, sekarang banyak kali yang bikin kita malah pusing ya. Kadang-kadang nggak bikin balik modal juga gitu.
Tapi ya sekali lagi kita hanya bisa berharap semoga harganya itu lebih besar dibanding dengan harga pre-marketnya. Oke, saya kira segitu teman-teman updatean untuk hari ini terkait dengan Ace Empire dan Cat. Semoga kedua ini bisa menghasilkan cuan tentunya, atau paling nggak mirip-mirip dengan ekspektasi kita. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.